Ya, saya kira semua ulama sebaiknya menggunakan 3 perspektif tadi. Ya. Jadi kan sejauh ini yang ada kan respon fikih, respon syar'i saja, tidak ada respon sosial politik, tidak ada respon zaman. Sebab kalau perspektifnya saya tingkatkan sampai ke tingkat yang ketiga, yaitu loh, sekarang iblis menggoda Adam itu atas izin Allah enggak? Kalau enggak diizinkan Allah kan enggak terjadi. Jadi kalau mau ngomong rekayasa, kalau ngomong siapa subjek utamanya kan bisa sampai ke Allah. Loh, Allah saja bikin Dajjal kok, Allah bikin Imam Mahdi, Allah bikin Ya'juj Ma'juj, yang bikin siapa kalau bukan Allah? Kan Dajjal tidak bisa bikin dirinya sendiri, iblis tidak bisa bikin, setan segitu banyak di dunia dalam kehidupan, itu yang bikin siapa? Kan Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau kita mau ngomong outline strategis dari suatu peristiwa di zaman itu, maka kita juga perlu perspektif yang ketiga. Jadi terserah yang benar yang mana kalau secara fikih dan syariah gampang. Tapi kalau secara sosial politik dalam struktur dan sistem global sekarang ini, itu kan tidak mudah. Tapi kalau saya berpikir seperti pertanyaan Haryanto, sudahlah terserah triggernya dari mana, siapa yang memprovokasi ini memang ada kelompok yang tidak kuat hatinya sehingga ngamuk, ataukah bikinan rezim sendiri gitu ya, atau apapun terserah. Tapi kan ada kemungkinan lain, bahwa memang kita sedang berada di dalam satu lingkaran setan sebab dan akibat. Jadi tidak hanya linear sebab berakibat terus sebab lagi berakibat, enggak, tapi setiap sebab bisa merupakan akibat dan setiap akibat bisa merupakan sebab. Dan ini bisa silang sengkar tidak karuan. Jadi sekarang ini mau apa saja, apakah Sigi akan berkembang di mana-mana, apakah akan ada tawur lagi di Pantura, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, apakah akan ada gunung meletus, apakah akan ada tsunami, ada tanah longsor, tanah ambles, atau apapun saja yang terjadi, itu kan tetap ada subjek utama yang namanya Allah. Nah, di luar 2 perspektif tadi, yang syar'i, fikhi, sama yang sosial politik, kan saya juga dikasih tahu banyak orang yang lain gitu loh. Ada yang mengatakan, lah ini memang sudah saatnya sekarang kita akan mengalami perubahan peradaban. Saya tidak mengatakan ya apa tidak, benar apa salah ya, jangan tanya ya. Saya cuma dikasih laporan bahwa memang akan ada perubahan zaman. Kalau bahasa Jawanya jerbasuki mawa beo. Jerbasuki artinya ada tatanan perubahan peradaban baru yang maknya juga akan ikut berperan gitu ya. Karena mereka sangat komprehensif. Makanya sangat komprehensif dalam menata manusia dan masyarakat, umat dan individu dan seterusnya. Nah, tapi mawabeonya adalah berkurangnya penduduk dunia sampai hampir separuh. Tapi ini bukan saya yang ngomong, saya dilapori. Apakah ini kasaf benar, apakah ini makrifat, atau saya wallahu alam, saya tidak punya kredibilitas untuk menilai. Tapi pokoknya matinya hampir separuh penduduk dunia itu karena virus, penyakit, wabah, karena bencana alam yang bermacam-macam, terus karena perang ya, karena perang kecil atau besar saya tidak tahu ya, pokoknya ada yang kasih tahu saya seperti itu, sehingga bagi saya semua 3 perspektif tadi mungkin semua karena kita tidak punya pengetahuan apapun mengenai masa depan. Nah, jadi terserah apakah kalau ada Habib yang keras itu memang dia begitu, atau itu sebenarnya bagian dari rekayasa rezim, saya juga tidak tahu ya. Saya tidak mengklaim, tidak menuduh, dan tidak ngarani apa-apa gitu ya. Tapi saya tidak akan heran bahwa ini semua akan merupakan satu kerumunan gejala, satu himpunan fenomenologi, satu tumpukan. Kalau Allah kan amr, iradah atau apapun sedemikian rupa sehingga kita senang-senang saja karena kita akan mengalami perubahan. Artinya justru yang terakhir itu yang lebih membahagiakan ya, dengan perspektif yang terakhir tadi itu. Berarti memang Allah sendiri kan di Sigi satu keluarga dibunuh, kalau Allah tidak mengizinkan kan nggak terjadi. Ada gereja dibakar, kalau Allah tidak mengizinkan kan nggak terjadi. Kalau itu bagian dari izin Allah, siapa yang bisa mengatakan jangankan, mungkin bukan izin tapi perintah. Bisa aja. Nah, perintah Allah kan tidak harus ayat. Perintah Allah kan bisa langsung masuk ke dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita ya sederhana ya, kita tetap bernafas, kita tetap bekerja, kita tetap berkeluarga, tetap berjalan, tetap melangsungkan kehidupan
dengan landasan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita cuma begitu. Ya. Jadi semua ini kita seneng-seneng aja, kita husnudzon aja. Saya tidak menuduh, saya tidak mengecam, saya tidak mengutuk, ya. Karena kalau ngomong apa yang dilakukan di Sigi itu adalah di luar batas kemanusiaan, emang yang mana yang tidak di luar batas kemanusiaan? Wong tidak setia jadi manusia kok. Jadi politik struktural, sistemik yang menindas rakyat itu kan di luar batas kemanusiaan juga, kan gitu. Jadi itu dianggap kewajaran malah. Itu dianggap kewajaran kan gitu. Jadi yang namanya kemanusiaan itu emang udah kita rumuskan. Emang ilmu psikologi modern tahu manusia, kan mereka hanya mengamati gejala-gejala kejiwaan, gejala bukan jiwa manusia. Nah, siapa yang bisa kita tanyain mengenai keutuhan jiwa manusia? Jiwa itu apa sih? Apa jiwa itu diri jiwa itu sendiri, ataukah dia bagian dari jiwa yang besar? Umatan wahidah min nafsin wahidatin atau tidak? Kalau menurut Islam kan semua itu bagian dari jiwanya Allah sendiri, rohnya Allah, kan gitu. Kan tidak mungkin ada roh yang lain kecuali roh Allah. Jadi kalau kita sudah sampai ke situ, bagaimana mungkin ilmu modern bisa menjawab? Jadi sekali lagi saya husnudzon dan saya senang-senang aja, meskipun tetap berduka cita kepada secara horizontal, ya berduka cita kepada semua korbannya, dan saya juga tidak lantas menyetujui pembunuhan, menyetujui kita dan seterusnya ya. Tetapi kita melihatnya dengan spektrum yang dua tiga perspektif tadi, saya kira kita bisa husnudzon, bisa bergembira, bisa optimis saja. Berarti memang ada sesuatu yang akan berubah di dunia ini. Kalau saya tertarik yang perspektif ketiga itu, Mas Haryanto, yaitu yang Mbah Nur menyebutnya langit itu ya. Artinya salah satu maknanya adalah segala sesuatu yang terjadi ini bisa merupakan biiznillah atau dengan izin Allah. Kalau di Torimaknya kan ada amrullah, ada iznillah, ada ilmullah. Jadi ada yang diketahui Allah, ada yang diizinkan Allah, ada yang diperintah Allah, ada yang dibiarkan Allah, istidrodullah kan gitu. Jadi, nah, kalau dalam konteks itu kejadian yang menimpa umat Islam secara global, di mana fiturnya secara umum umat Islam ini masih dalam kondisi boleh dikatakan kalah oleh kekuatan global atau ditindas atau kalau dalam konteks media kita selalu disalahpahami, dibikin citranya buruk yang disebut Islamofobi itu ya, atau yang disebut dengan Islamofobi, dan juga pada saat yang sama kawasan-kawasan yang disebut sebagai negara-negara Muslim seperti di Timur Tengah juga mengalami kekacauan atau porak-poranda seperti itu. Nah, kalau itu kita baca dalam perspektif biidznillah, artinya kejadian atau fenomena yang menimpa umat Islam itu sebenarnya apakah bisa dianggap merupakan tamparan atau kritik oleh Allah terhadap diri umat Islam itu sendiri, yang mungkin umat Islam itu kurang solid, kurang sungguh-sungguh, atau paling tidak secara awam sedang nggak kompak kok mereka itu, gitu loh. Jadi tidak ada umat Islam itu tidak ada. Kalau maksudnya Mas Helmi kan gitu. Umat itu kan saya menyebutnya dari kata umun itu yang diminum itu susu yang sama, seperibuan. Jadi umat itu adalah saudara seperibuan. Nah, susu ini kan saya ibaratkan sebagai nilai-nilai Islam melalui Rasulullah yang kita nyucup bersama-sama, maka kita menjadi satu umat. Nah, sekarang kan tidak ada, Mas. Ada umat NU, ada umat Muhammadiyah, ada umat Wahabi, ada umat macam-macam, ada umat Naiyah, ada umat segala macam. Meskipun kita tidak pernah bersikap bermusuhan kepada siapapun itu ya, tapi kan tidak ada umat Islam, yang ada adalah kelompok-kelompok dalam lingkup bendera Islam gitu. Tapi tidak ada umat Islam. Dan ketika disampaikan bahwa kondisi umat Islam tertindas, kondisi umat Islam terdolimi, yang tidak terima itu justru dari Islam itu sendiri. Nah, iya. Jadi itu juga saling, tidak hanya antar umat Islam, antar Habib pun begitu, antar ulama pun begitu. Yang satu pro rezim, yang satu anti rezim, yang satu mengamuk, yang satu sabar, yang satu. Padahal yang namanya marah dan sabar itu kan dua hal yang ada proporsinya, ada makomatnya, jadi ada tempatnya. Kalau marah pada posisi yang secara bebrayan, secara silaturahmi tidak seharusnya marah, kan
menjadi buruk marah itu. Tapi kalau Anda, misalnya saya bawa fotonya bapaknya Helmi, terus saya ludahi 3 kali, terus saya injak-injak, terus Helmi tidak marah, itu kan juga tidak pada tempatnya. Itu kan setengahnya wajib marah kan begitu. Gitu. Nah, jadi tetapi gini Mas Helmi, dari seluruh ketidakadilan global kepada umat Islam dan nilai Islam, kalau saya nomor 1 malah terhadap nilai Islam. Ya. Akhir-akhir ini saja orang mulai dapat hidayah di Amerika, di Eropa gitu ya. Tapi sebenarnya secara menyeluruh sebenarnya masih tidak adil kepada nilai Islam. Jadi cara berpikir ilmuwan kepada nilai-nilai Islam itu juga tidak objektif, tidak punya semangat, tidak punya kesungguhan, dan berbekal hanya kepada fobi-fobi tertentu kan gitu. Jadi menurut saya ketidakadilan yang utama itu terhadap nilai Islam. Akibatnya kepada umat Islam kan gitu. Nah, tetapi kalau kita ngomong keseluruhan tadi, kenapa sampai muncul SIGI, muncul yang disebut terorisme? Terorisme ini juga relatif ya. Bagi yang disebut teroris, yang teror ada pemerintah. Rezim itu yang melakukan terorisme, karena terorisme itu sudah sama dengan teori penjajahan. Penjajahan itu tidak hanya fisik, tapi juga bisa pikiran, bisa hati, bisa tata nilai, bisa segala macam. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, bahwa umat Islam itu menurut Mas Helmi tadi kan tidak tangguh, tidak sungguh-sungguh, tidak kompak dan seterusnya ya. Itu semua adalah bagian dari keprihatinan kita sehari-hari dalam setiap sholat kita dan doa-doa kita. Tapi tadi saya bilang sama Mas Haron, tapi oke, sekarang kalau Allah ngomong gini gimana? Helmi, kamu tuh kurang apa toh? Dalam keadaan COVID kamu masih bisa makan, masih bisa ngerokok, masih kompak sama istri, ya toh? Ya, kerja juga aman di mana-mana gitu, kamu tetap normal-normal saja hidupmu ya, cuman pakai masker dan seterusnya gitu ya. Tapi kan apa yang kamu menderita itu apa sehingga kamu sekarang menuntut kepadaku, kata Allah misalnya gitu ya. Lo dibanding nabimu Muhammad, coba bandingkan, apakah kamu punya cucu yang dipenggal kepalanya seperti Muhammad dipenggal, seperti Husain dipenggal kepalanya? Apakah kamu pernah menderita seperti Muhammad? Apakah kamu pernah dilempar batu jidatmu seperti Muhammad di Taif kan gitu kan? Jadi kalau dibandingkan dengan Nabi, kita ini tidak ada sekuku hitamnya penderitaan Rasulullah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan bergembira, gitu kan? Itu jadi saya tidak mengatakan bahwa ini semua oke, enggak oke, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, karena bagaimana kita masih mandi pagi kok, airnya masih lancar juga, bisa pakai air hangat sekali-sekali kan gitu kan. Kita masih makan, masih beli lotek siang ini ya toh. Kita masih oke kok. Saya kira alhamdulillah kita tidak nambah kemarahan, tidak nambah amarah bisu. Kita juga menyelamatkan diri dari kecenderungan lawamah ya toh. Agar supaya kita mampu mutmainnah kan gitu. Karena nanti Allah yang dipanggil Allah kan yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gampangannya kalau ngelihat kalimat ini, yang ndak mutmainnah ndak dipanggil. Jadi nanti ngelayap entah di mana, karena Allah ndak memanggilnya. Karena yang dipanggil Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan dengan diridhoi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.